Saya ulangi, ketika nanti itu kalau darah keluar di awal waktu sholat, maka yang diqodho adalah sholat di mana darah itu keluar dan sholat sebelum atau setelahnya darah itu keluar ketika memang sholat itu nanti bisa dijamak. Terus kalau untuk darah yang hilang di akhirnya waktu, maka yang diqodho yaitu sholat di mana darah itu hilang. Kalau untuk subuh, sholat subuh. Kalau untuk duhur juga duhur. Yang mana nanti yang mengqodhonya 2 sholatan dengan sholat sebelumnya itu ketika darah hilang di akhir waktu asar dan akhir waktu isya. Itu maka yang diqodho 2. Sholat di mana darah itu hilang dengan sholat sebelum darah itu hilang. Karena keadaan sholat itu bisa dijamak dengan sholat sebelumnya. Terus bagaimana jika saya itu was-was atau saya itu ihtiyat takut, ihtiyat hanya berusaha menjaga saja untuk menjaga atau mengantisipasi adanya sholat yang tertinggal atau sholat yang tanpa saya ketahui atau tanpa saya pahami itu seharusnya diqodho, tapi saya tidak. Gimana kalau saya setiap waktu habis sucian atau habis setelah keluarnya darah, habis suci dari mengalami haid atau menstruasi itu, saya melakukan qodho sholat, bagaimana hukumnya? Tidak apa-apa. Menurut saya malah bagus Anda melakukan qodho sholat untuk mengantisipasi adanya sholat yang tertinggal atau sholat yang terlupakan untuk diqodhoi. Mungkin karena entah itu karena saking lamanya Anda mengalami keluar darah, atau mungkin memang dari Anda sendiri takut ada sholat yang nanti aku tertinggal, seperti itu. Tidak apa-apa. Jika setiap habis sucian atau mengalami haid Anda selalu mengqodho sholat di mana Anda mengeluarkan darah itu atau dengan sholat sebelumnya. Itu menurut saya tidak apa-apa. Akan saya lanjutkan untuk pembahasan yang selanjutnya. Untuk kali ini menambah 1 bab saja. Jika dari kalian ada yang ingin dipertanyakan, bisa diajukan di kolom komentar atau nanti bisa di pertemuan selanjutnya. Saya tegaskan lagi, adanya saya di sini itu untuk belajar bersama dengan kalian semua. Bukan berarti saya di sini sudah lebih paham dari kalian semua, akan tetapi di sini kita belajar bersama. Hanya saja tempat duduk saya dan kalian itu yang berbeda, hanya saling berhadapan. Jadi ketika nanti jika ada permasalahan atau pertanyaan, jika saya tahu atau saya paham dengan masalah itu akan saya jawab. Jika saya masih ragu untuk memberikan jawaban atau solusi, maka akan saya gunakan untuk PR untuk saya kaji ulang. Seperti halnya pertanyaan yang hari ini. Sebetulnya pertanyaan hari ini yang saya jelaskan di awal itu sudah dipertanyakan yang pertemuan kemarin. Akan tetapi setelah itu saya kaji ulang, kayaknya ada yang kurang pas, ada yang kurang meluas, ada yang kurang tahqiq. Maka akan saya kaji ulang dan untuk pentahqiqannya nanti akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Akan saya lanjutkan di bab muddatul haidi. Bismillahirrahmanirrahim. Muddatul haidi utawi iki iku bab mertelaake mongsone haid aqalluhu utawi luweh kidik-kidike haid iku qadru yaumin kira-kirane sedina walailatin lan sewengi ai arba'atu wa isruna tegese 24 apane saatan jami aksaruhu utawi luweh akeh-akeh haid iku khamsa asyara 15 apane yauman dinane bilayaliha kelawan sartane pira-pira wengine 15 walibuhu utawi umume haid iku situn 6 au sab'u ayamin utawa pitu pira-pira dina bilayaliha
kelawan sartane pira-pira wektu 6 utawa 7. Pembahasan yang selanjutnya ini membahas tentang masanya haid. Sebelumnya di awal pertemuan sudah saya singgung sekilas tentang masanya haid. Untuk di sini saya akan membahas untuk lebih luas, di mana ini membahas aqallu haidi. Paling sedikitnya waktunya haid itu adalah yaumin lailatin, yaitu 1 hari 1 malam atau 24 jam. Bagaimana kita bisa tahu ini 24 jam? Otomatis kalau setiap orang mengeluarkan darah atau mengalami haid menstruasi, ini pasti dia memiliki catatan. Saya kira Anda semua pasti sudah memiliki catatan untuk dari mana ini keluar, dimulai tanggal berapa, jam sekian, hari sekian, di bulan sekian, tahun sekian, pasti itu ada. Minimal pasti Anda memiliki di kalender atau apa, Anda menandai, atau di buku agenda itu pasti ada tanda. Di situ kalau darah itu keluar selama 1 hari 1 malam, maka ini bisa dikatakan haid. Dengan catatan seperti hukum dasar ya. Hukum dasar yang kemarin, darah haid itu keluar dari pangkal rahim seorang perempuan dengan catatan jalan sehat. Tidak adanya, kalau meskipun itu ada catatan medis selama gangguan medis yang kamu alami atau sakit yang kamu alami itu tidak sedang kambuh, itu juga bisa dikatakan darah haid jika memenuhi syarat-syarat yang lain. Dengan jalan sehat, memasuki usia haid, dan juga sudah mencangkup waktu 1 hari 1 malam. Yang dimaksud 1 hari 1 malam itu gimana? Apa itu selalu keluar darah seperti air atau seperti apa? Tidak seperti itu. Ketika nanti darah itu dikatakan tetap keluar. Atau mungkin kalian bingung atas adanya catatan 24 jam. Memangnya kita bisa menargetkan dengan jam atau mencatat dengan jam darah ini keluar berapa jam. Darah itu dikatakan keluar ketika nanti di mana tempat keluarnya darah itu ketika kalian sentuh dengan kapas masih ada bercak darah, maka itu masih dikatakan rahim itu mengeluarkan darah. Meskipun nanti keluarnya tidak banyak, meskipun seperti ini. Mohon maaf kalau sebelumnya kurang sopan. Kalau semisal Anda memakai kain, pasti kalau orang haid atau menstruasi menggunakan seperti itu. Itu di situ tidak membekas adanya darah. Tapi ketika nanti kalian menyentuh tempat keluarnya darah ini dengan kapas masih ada bercak darah, maka hukum ini masih mengatakan bahwasanya rahim itu masih mengeluarkan darah. Jadi kita tidak bisa mengatakan darah itu keluar berapa jam dengan catatan darah ada terlihat asarnya atau terlihat bentuknya ada bekasnya darah banyak di kain yang kamu gunakan untuk menyumpal, itu tidak bisa. Tapi ketika nanti kamu menyentuh jalan keluarnya darah tersebut masih ada darahnya, maka itu masih dikatakan bahwasanya rahim masih mengeluarkan darah. Jadi ini paling sedikitnya haid itu 24 jam atau 1 hari 1 malam. Terus kenapa adanya catatan 24 jam? Karena ada kalanya nanti orang mengeluarkan darah itu dengan cara ittisol atau inqita. Maksudnya ittisol itu secara terus-menerus berkesinambungan. Seperti halnya kita umumnya tetap keluar terus, meskipun ini berhari-hari tetap keluar, dia keluar, gak ada berhentinya. Maksudnya keluar seperti itu yang saya katakan tadi, ketika nanti dia disentuh dengan kapas maka tetap ada bercak darah itu, maka rahim dikatakan tetap mengeluarkan darah. Tuh. Itu untuk yang ittisol. Bagaimana yang inqita
adanya catatan itu pasti adanya sebuah kejadian, seperti itu.